Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tentang macam-macam reproduksi. Nah, untuk melihat lebih jauh, perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu? Ya, gambar sapi. Soalnya sapi mempunyai anak. Termasuk ke dalam manakah reproduksi pada sapi tersebut? Jelaskan. Kira-kira ketika sapi beranak, ini masuk ke dalam reproduksi apa? Bisa enggak? Nah, tentunya sulit. Bahkan mungkin ada yang belum tahu macam-macam reproduksi apa. Bahkan apa sih reproduksi ini sendiri? Nah, oleh karena itu, sebelum kita bisa menentukan ini sapi yang ada di gambar termasuk ke dalam reproduksi apa, kita harus mengetahui satu, apa itu reproduksi, ada berapa macam reproduksi, dan apa ciri-ciri masing-masing tersebut. Pertama ya, kita menuju pengertian reproduksi. Apa itu reproduksi? Suatu proses di mana suatu organisme baru terbentuk. Nah, tadi sapi. Kira-kira sapi bisa membentuk organisme baru enggak? Bisa, anaknya kan organisme baru. Manusia pun demikian. Berarti sapi juga termasuk ke dalam atau melakukan reproduksi. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian reproduksi, kita harus tahu macam-macam reproduksi. Ada berapa sih? Ini dia. Reproduksi itu ada dua. Satu, seksual. Dua, aseksual. Seperti namanya, seksual, reproduksi dengan penggabungan sel kelamin jantan dan betina. Nah, itu saya contohkan ada seorang ayah, seorang ibu dengan dua anaknya. Anak-anak terlahir karena kedua orang tuanya, ada laki-laki, ada perempuan, mereka menikah. Nah, itu namanya seksual, ada hubungan penggabungan kelamin jantan dan kelamin betina, bertemunya sperma sama ovum. Terus satunya lagi, sebaliknya, yang tidak melalui penggabungan dinamakan aseksual, proses reproduksi di saat keturunan timbul dari orang tua tunggal. Orang tuanya satu, emang bisa? Bisa, namun ini tidak umum berlaku, tidak berlaku pada manusia kecuali orang-orang tertentu, seperti lahirnya Nabi Isa, seperti lahirnya Nabi Adam. Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah, bahkan Nabi Adam terlahir tanpa ayah dan ibu. Nah, oleh karena itu untuk aseksual ini dicontohkan itu apa gambar di samping. Tepat sekali, itu proses mencangkok. Mencangkok itu kita mengelupas kulit batang atau kulit cabang dari tanaman, kemudian kita pupuk pakai tanah, membiarkan dia berakar. Apa yang dilakukan setelah akarnya muncul? Nah, tepat sekali. Nanti kita pangkas batang itu, kemudian kita taruh di tanah. Dia bisa tumbuh menjadi individu baru. Usianya sama seperti induknya, genetiknya sama seperti induk tanaman itu sendiri. Itu yang disebut sebagai reproduksi aseksual. Oleh karena itu, pada gambar tadi, gambar ini, sapi mempunyai anak, termasuk ke dalam manakah reproduksi pada sapi tersebut? Reproduksi seksual. Kenapa? Karena terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sapi ini bisa beranak ketika ada yang jantan. Sapi betina ini bisa beranak ada yang jantan, menghasilkan anak sapi. Oke ya, mudah ya. Kita baca hamdalah untuk menutup pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.